Di dunia sepak bola ada ribuan klub, tapi hanya satu yang berani mengklaim Masque and Club, lebih dari sekedar klub. Football Club Barcelona adalah simbol perlawanan, penjaga budaya, dan salah satu mercusuar keindahan sepak bola. Kisah mereka adalah perpaduan unik antara kejayaan olahraga, krisis finansial, dan pertarungan politik yang berlangsung selama lebih dari satu abad. Selamat datang kembali di Retro Football Stories. Hari ini kita akan mengungkap sejarah Football Club Barcelona. Kita akan melihat bagaimana klub ini lahir dari ambisi seorang imigran Swiss, menjadi pusat perlawanan terhadap kediktatoran, dan akhirnya merevolusi permainan indah ini dengan filosofi tiki-taka yang magis. Kisah ini dimulai pada tahun 1899 saat seorang imigran Swiss bernama Hans Gamper atau Joan Gamper dalam bahasa Katalan menerbitkan iklan di surat kabar lokal untuk membentuk klub sepak bola. Nah, Barcelona lahir sebagai klub internasional dan multi budaya. Namun, dengan cepat, klub ini diwarnai oleh semangat nasionalisme Catalonia di tengah tekanan dari pemerintah Spanyol yang otoriter. Stadion Barcelona menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana masyarakat dapat secara terbuka berbicara dalam bahasa Katalan dan mengibarkan bendera mereka. Sejak awal, Barcelona bukan hanya tempat bermain bola, itu adalah rumah bagi identitas. Era paling gelap dalam sejarah Barcelona terjadi selama Perang Sipil Spanyol dan di bawah kediktatoran Francisco Franco. Presiden Barcelona saat itu, Josep Sunyol, seorang tokoh politik pro-Catalonia, dibunuh oleh pasukan Franco pada tahun 1936. Ini adalah pengorbanan yang menjadi simbol perlawanan klub. Rezim Franco memaksa klub untuk mengubah nama mereka dari nama Katalan Football Club Barcelona menjadi nama Spanyol Club de Football Barcelona. Bendera Catalonia di logo klub juga dihilangkan. Di bawah tekanan ini, Barcelona menjadi mercusuar perlawanan. Kemenangan di lapangan adalah kemenangan kecil bagi semangat Catalonia. Secara olahraga, era 50-an adalah era kebangkitan. Ini didorong oleh kedatangan pemain legendaris, Laszlo Kubala, seorang pengungsi dari Hungaria. Kubala adalah superstar global pertama Barcelona. Kehebatannya menarik begitu banyak penggemar sehingga stadion lama Les Corts tidak lagi memadai. Atas permintaan publik, pada tahun 1957, Camp Nou dibuka. Stadion megah ini bukan hanya markas klub, tetapi sebuah monumen bagi identitas Catalonia dan kekuatan Barcelonisme.
Titik balik terbesar dalam filosofi klub datang pada tahun 1973 saat Johan Cruyff tiba. Cruyff yang membawa filosofi total football Belanda tidak hanya membawa kemenangan, ia membawa sebuah ide, yaitu gaya bermain menyerang dan mengandalkan penguasaan bola. Kedatangan Cruyff bertepatan dengan berakhirnya kediktatoran Franco, dan kedatangannya menjadi simbol kebebasan. Nah, yang lebih penting, Cruyff mendirikan La Masia atau LA Masia, akademi muda yang dirancang untuk menanamkan filosofi total football sejak usia dini. Inilah cetak biru bagi kejayaan masa depan. Di bawah Cruyff sebagai pelatih, Barcelona meraih gelar Liga Champions pertama mereka pada tahun 1992 dengan tim yang dijuluki The Dream Team. Namun, Cruyff hanya menanam benih, puncaknya datang di era Pep Guardiola. Guardiola adalah murid sejati Cruyff dan produk langsung dari La Masia. Ia kembali ke Camp Nou dan menyempurnakan filosofi tersebut menjadi tiki taka. Dengan alumni La Masia seperti Xavi, Iniesta, dan tentu saja Lionel Messi, Barcelona mencapai kejayaan absolut. Pada tahun 2009, mereka menjadi klub pertama yang memenangkan treble, Liga, Piala, dan Liga Champions dalam sejarah Spanyol dan mengulanginya di tahun 2015. Saat ini, Barcelona menghadapi krisis finansial dan identitas pasca era Messi, namun moto Mesque and Club tetap bergema. Klub ini terus menjadi penentu perdebatan, bukan hanya soal siapa yang menang, tapi bagaimana cara mereka menang. Mereka adalah klub yang didirikan oleh imigran, dihancurkan oleh politik, dan dibangun kembali oleh ide-ide revolusioner. Sejarah Barcelona adalah pengingat bahwa sepak bola bisa menjadi lebih dari sekedar permainan. Ia bisa menjadi identitas, perlawanan, dan harapan. Itulah kisah tentang Football Club Barcelona, klub yang selalu berada di persimpangan sejarah, politik, dan inovasi sepak bola. Menurut kalian nih, apakah Barcelona bisa kembali ke puncak tanpa Messi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan kisah-kisah retro penuh emosi dan sejarah lainnya di Retro Football Stories. Sampai jumpa di episode selanjutnya.